kita mulai. Amin. Bernyanyi dari PKJ nomor 187 ayat 1 tambah 3. Ku dengar suara Yesus. 3, ya. Ku dengar suara Yesus, ku dengar suara Yesus, Juru Selamatku memanggil, ikut salib ikutlah aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Aku mau menyangkal diri, aku mau menyangkal diri, pikul salib tiap hari, aku ikut Tuhanku. Aku ikut Juru Selamat, aku ikut Juru Selamat, dan kemanapun langkahnya, aku ikut Tuhanku. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, anugerahkanlah dan tumbuhkanlah iman yang sungguh di hati kami. Teguhkanlah iman kami setiap hari untuk menghadapi beragam pencobaan. Ajarlah kami untuk mengasihi Engkau dan sesama kami, supaya hidup kami mencerminkan kebaikan dan rahmat-Mu yang besar. Berikanlah juga kepada kami pengharapan yang hidup, agar kami senantiasa bersukacita menantikan datangnya kerajaan-Mu dan melakukan kehidupan-Mu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Mari kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, anak Allah, kami sujud menyembah di hadapan kaki-Mu yang suci, yang ditembus paku kenistaan karena dosa kejahatan kami. Kiranya Engkau tidak menganggap jijik keadaan kami yang dilumuri noda kejahatan dan pengkhianatan. Tahankanlah hati kami ke dalam penyesalan dan pertobatan, supaya buah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, supaya daya perbuatan kami menyatakan keadilan kasih setia-Mu yang tidak akan surut dari semua orang yang mengasihi dan melakukan perintah-Mu. Amin. Kuatkanlah hati dan iman kami supaya semakin mendekatkan diri kepadamu, dan jangan biarkan kami kembali jatuh ke dalam dosa dan kelemahan kami. Tuntun dan peliharalah kami selalu supaya tetap berjalan pada jalan-Mu yang benar dan suci itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bernyanyi dari buku ND nomor 160 ayat 3. Luhut Rajai Maha Misai Tok Tom. 3 ya.
Raja Mahamisai Tong Tong Pasaturo Anamio Damai oh Tuhan nami Mahite hite tondimi ingani rohanami be uhut patobuhami dama pada sian hami jabunami batinganan padamean hasonangan. Sebagai marilah kita mendengarkan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis di Kidung Agung 8 ayat 5 sampai 7. Kita membacanya secara responsoria. Di ayat yang terakhir kita sama-sama membacanya. Kidung Agung ayat 8 Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai 7. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Kita bersama. Air yang luahannya tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Hidup baru. Filipi, jajan baru. Kolose. Aliala ni kidung inak cinta-cinta. Matali kasi dia inak inanik kilau. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kalian sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Marilah sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan yang Tuhan Bapa kami yang di surga, belas kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman. Mari kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Pengakuan iman. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan hak, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Amin. Kita berdoa lagi. Tuhan Yesus, Raja Sorga, Engkaulah pemilik hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah yang boleh kami nikmati sepanjang malam ini. Terima kasih Tuhan karena ibadah ini boleh benar di hadapan-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami sehingga kami boleh beribadah malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-berkat yang juga sudah kami terima dalam bentuk apapun. Terima kasih Tuhan Yesus buat napas kehidupan yang masih kami terima saat ini. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu ya Tuhan yang masih Engkau sediakan bagi kami. Dan kami bersyukur Tuhan malam hari ini ibadah kami yang sederhana ini kami boleh lakukan. Itu semua karena kasih karunia-Mu sehingga kami dapat melakukannya Tuhan Yesus dengan sukacita dan damai sejahtera yang dari surga. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan Yesus melalui ibadah kecil kami ini kami boleh semakin bertumbuh secara rohani. Kami boleh semakin mengenal Tuhan Yesus. Kami boleh semakin Tuhan Yesus taat kepada-Mu. Maka dari itu Tuhan, biarlah Engkau tambahkanlah roh pengenalan akan pribadi-Mu kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, agar kami boleh melayani-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami dan memberkati kami. Kami mohon Tuhan Yesus Engkau berkati setiap keluarga-keluarga kami. Engkau berkati setiap saudara-saudara kami, anak-anak kami yang jauh daripada kami. Biarlah kasih tangan-Mu senantiasa Tuhan Yesus menyertai mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa buat kesehatan Tuhan Yesus di masa-masa COVID ini Tuhan. Kami percaya darah-Mu penuh kuasa Tuhan Yesus untuk menutup bungkus kami, sehingga kami Tuhan Yesus di dalam suasana apapun melalui pandemi COVID ini Tuhan, kami percayakan dan pertaruhkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa buat pemerintah Tuhan yang belakangan ini Tuhan Yesus akan membuat perintah, membuat keputusan Tuhan Yesus atas dampak daripada pandemi ini yang semakin meninggi Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati seluruh gereja-gereja Tuhan, dan biarlah rencana-Mu yang terjadi, biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas setiap gereja-gereja. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa gereja adalah hati kami. Kami mau bersembah sujud hanya kepada Tuhan Yesus saja. Engkaulah guru kami Tuhan Yesus, Engkaulah penolong kami, Engkaulah penasehat kami yang ajaib. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya tanpa melalui gereja pun kami boleh semakin bertumbuh Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Inang Pendeta Lucy Tuhan, biarlah Engkau berkati dia, berikan roh hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu, sehingga dia boleh melayani jemaat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat inang kami, karunai bahu Tuhan, yang saat ini Tuhan Yesus dia mengalami luka Tuhan, dikarenakan Tuhan Yesus ketidaksepahaman Tuhan. Kami yakin Tuhan Yesus ini adalah pekerjaan si iblis sehingga mendatangkan roh perpecahan. Tuhan Yesus, biarlah roh yang daripada-Mu, roh mengampuni ada pada saudara kami, tidak kami berunai bahu. Biarlah dia Tuhan Yesus mempunyai hati yang untuk mengampuni Tuhan, karena kami percaya Tuhan melalui ibadah kami ini kami juga semakin dikuatkan Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami dan memberkati kami. Kau berkati Inang Bahu Tuhan, berikan hati yang mengampuni Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan Yesus dia tetap boleh melayani sektor 2 ini dengan penuh sukacita Tuhan. Semua dampak-dampak daripada luka-luka hati, roh sungguh-sungguh mungkin
roh sakit hati itu kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus, menyingkir daripada inang bahu ini. Berkati dia Tuhan Yesus, berkati anak-anaknya dimanapun mereka berada, berkati semua kami juga yang di sini Tuhan. Tuhan Yesus, kami saat ini juga sukacita Tuhan karena boleh berdoa syafaat, dan kami sepakat Tuhan, kami mendengar bahwa Bapak Elsa Amang Siagian Tuhan sudah kembali ke rumah. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang terus memulihkan kesehatannya Tuhan. Bila ada juga luka hati karena ketidakhadiran kami untuk menjenguk Bapak Elsa ini Tuhan, kami bermohon Tuhan Yesus, biarlah Engkau mengampuni kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesuslah yang menata layani Bapak Elsa ini, sehingga Tuhan sehingga Bapak Elsa ini boleh semakin dikuatkan, semakin dipelihara kesehatannya. Kami berdoa juga buat Mama Elsa Tuhan, biarlah Engkau berikan hati yang untuk tetap setia melayani suaminya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa buat Amang Sitorus, saudara kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, di usia mereka yang sudah lanjut usia, di dalam keterbatasan mereka, baik kesehatannya juga Tuhan Yesus, mohon tetap belas kasihan-Mu. Engkaulah menilik saudara kami Amang Sitorus ini Tuhan, sehingga di masa-masa tuanya ini Tuhan Yesus, Amang Sitorus beserta inang Tuhan, Tuhan Yesus pelihara kesehatannya Tuhan, dan biarlah di masa-masa tuanya Tuhan Yesus, Engkau berikan mereka kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat kami semua di sini kami. Biarlah Kau menilai hati kami Tuhan, Kau menilai setiap karakter kami. Demi nama Tuhan Yesus kami mengusir roh-roh najis, roh perangsang kebiasaan buruk, roh perangsang dosa, roh kebohongan, roh kesombongan, roh iri hati, roh dengki, roh sakit hati, itu menyingkir daripada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus yang terus menambah-nambahkan kepada kami roh ketaatan, roh kelemah lembutan hati, roh percaya diri. Kiranya Tuhan Yesus Kau tambahkan setiap kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat malam hari ini. Kami serahkan juga ibadah kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini, dan jadilah kehendak-Mu. Amin. Bernyanyi dari PKJ 289 ayat 1 tambah 3. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya.
dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan atas semua kemurahan Tuhan bagi kami dan bimbingan Tuhan bagi kami mulai pagi hari hingga malam hari ini. Bapa yang baik, pada malam hari ini kami beribadah di rumah. Kami percaya walaupun kami beribadah di rumah, Tuhan berada bersama-sama kami pada saat ini. Ampunkan kami Tuhan jika kami masih belum beribadah di gereja. Adapun kami tidak beribadah di gereja, Tuhan tahu dan Tuhan memilih hati kami bahwa kami bukan karena takut mati, bukan takut sakit, tetapi kami juga menuruti himbauan pemerintah kami. Karena Tuhan juga memerintahkan kepada kami harus taat kepada pemerintah. Karena pemerintah itulah wakil Tuhan di bumi ini. Terima kasih Tuhan jika Tuhan memberikan kami hikmat. Dan kami mohon kepada Tuhan hikmat yang Tuhan berikan kepada kami. Izinkanlah itu menjadi kedamaian bagi kami. Jauhkan dari kami Tuhan hati yang sakit, hati yang saling menghakimi. Tapi ajar kami untuk saling mengerti dan saling mengaku kesalahan masing-masing, sehingga kami akan semakin ke depan kami akan menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang ada bersama-sama kami, Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami mohon kepadamu Tuhan, jangan biarkan waktu kami sia-sia, tetapi jadikanlah waktu itu bagi kami untuk menjadi berkat juga. Dan waktu inilah yang menunjukkan bahwa kami taat kepada Tuhan dan rindu kepada Tuhan. Inilah menunjukkan kerinduan kami kepada Tuhan. Sebentar kami dengar Tuhan, kiranya juga Engkau mengizinkan kami untuk melakukan segala apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Ampunkan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Firman Tuhan buat kita pada malam hari ini adalah yang tertulis di dalam Kolose pasal 3, dimulai dari ayat 18 hingga dengan ayat 21. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Marilah kita ikuti dalam hati kita. Demikian firman Tuhan. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan kita baca yang dibuat oleh pimpinan gereja kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus menyebut nas kita ini sebagai Hausapel, yaitu peraturan atau instruksi rumah tangga. Karena bagian ini memberikan instruksi mengenai bagaimana seharusnya para anggota rumah tangga saling berinteraksi satu sama lainnya. Keluarga adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak. Inilah yang disebut dengan keluarga kecil atau keluarga inti. Keluarga pertama di dunia ini dibentuk oleh Allah sendiri, yaitu keluarga Adam.
Nanti kita bisa baca Kejadian 1 ayat 27 sampai 21. Ad 29. Ada 3 perintah Tuhan minggu ini agar kita dapat membangun kehidupan keluarga yang bahagia. 1. Istri tunduk kepada suaminya sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Dalam kata tunduk di sini, firman Tuhan tidak hendak mengatakan bahwa istri adalah babu dan suami adalah tuan besar. Mengapa sikap tunduk istri kepada suami merupakan hal yang seharusnya di dalam Tuhan? Ini merupakan nasihat yang baik untuk kaum perempuan Kristen yang telah dimerdekakan Kristus. Sulit untuk tunduk, semua kita tahu itu. Tetapi seorang istri yang menghormati Kristus tidak akan meremehkan kepemimpinan suaminya. Ketika istri tunduk kepada kepemimpinan suami, maka suami akan tetap memiliki kepercayaan diri dalam menerima pemikiran istri, dan mereka sebagai suami istri dapat menyelesaikan krisis dalam keluarga dengan adanya rasa saling percaya, saling hormat, dan menyatukan pikiran. Jadi, walaupun suami seolah tidak mampu menjalankan kepemimpinan dengan baik, istri hadir sebagai penolong bagi suami dengan sikap yang benar, yaitu berpusat kepada Kristus. Istri tidak akan mengambil alih kepemimpinan suami walaupun ia mampu melakukannya. Saat ini banyak perempuan bekerja mengejar posisi sampai ke atas. Bahkan penghasilan istri jauh melampaui penghasilan suami. Menurut statistik, kira-kira 20% perempuan tidak mendapatkan nafkah dari pasangan mereka. Para suami biasanya menjadi pemberi nafkah satu-satunya bagi keluarga mereka. Sementara para istri tinggal di rumah untuk menjaga anak-anak dan rumah. Tapi saat ini Tuhan berkata, seberapapun hebat dan tingginya penghasilanmu, hai istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. 2. Suami mengasihi istrinya dan tidak berlaku kasar kepada istrinya. Mana mungkin Kristus menempeleng, meninjau atau memukul jemaatnya. Apa yang Kristus lakukan jemaatnya, itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Seorang suami yang baik memimpin keluarga dengan melayani istrinya, memperhatikan setiap kebutuhan, menghormatinya dan menerimanya dalam setiap kelebihan dan kekurangannya, sama seperti Kristus mengasihi jemaat dan memberi dirinya untuk istrinya. Suami harus mengasihi istri sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri. Kata-kata janganlah berlaku kasar, mengingatkan pria untuk dia menjadi marah ketika istri tidak melakukan apa yang dia harapkan, namun menyadari bahwa dia tidak boleh memaksakan kehendaknya terhadap istri karena hal ini tidak akan membuat dia mampu memenangkan cinta dan rasa hormat istrinya. Hal ini juga menunjukkan bahwa seharusnya suami tidak bersikap kasar, pahit dan masam terhadap istri, tidak menunjukkan adanya kebencian yang merefleksikan dosa secara umum dan kecenderungan hati yang berdosa. Karena dalam sikap yang kasar sangat sulit untuk melihat adanya anugerah Tuhan dalam pernikahan yang dijalani bersama pasangan. Perilaku kasar terhadap istri menunjukkan sikap kejahatan dan menolak penyembahan terhadap Allah. Bersikap kasar oleh suami kepada istri melambangkan adanya penolakan akan kasih Allah. Jadi bukan hanya sekedar marah dan kasar, tetapi melambangkan penolakan akan kasih Allah yang harusnya ada di antara suami istri. Suami adalah kepala istri. Suami yang pantas mendapat respek, kehormatan, ketundukan dari istri, bahkan anak-anaknya adalah suami yang rela memberi hidupnya, mengorbankan segala sesuatunya bagi kebahagiaan istrinya dan anak-anaknya. Banyak suami yang kehilangan respek, kehormatan, ketundukan dari istri dan anak-anaknya karena sifat egoisnya, tidak peduli, tidak perhatian, tidak siap berkorban, lebih peduli dengan kepentingannya sendiri. 3. Hai anak, taatilah orang tuamu. Hai bapak, jangan sakiti hati anakmu.
Kata anak dalam nats ini tidak merujuk kepada usia. Siapapun kita dalam posisi anak, kita diperintahkan oleh firman Tuhan untuk menaati orang tua kita. Yang patut kita ingat bahwa orang tua adalah wakil Tuhan. Menghormati orang tua adalah perintah Allah, langsung seperti yang Allah perintahkan sejak zaman Musa hingga saat ini. Menghormati orang tua mendatangkan berkat atas janji Tuhan. Berkat ini meliputi kebahagiaan dengan panjang umur. Di samping itu, setiap orang tua diingatkan bahwa anak adalah titipan Tuhan, tetapi tugas mendidik anak adalah tanggung jawab orang tua. Dewasa ini seringkali tanggung jawab mendidik anak dibebankan hanya pada ibu. Sementara si ayah jarang sekali mempunyai waktu secara intensif untuk mendidik anak-anak karena alasan sibuk dengan pekerjaan. Alkitab mengingatkan bahwa sesibuk apapun seorang ayah tidak boleh meninggalkan tanggung jawabnya dalam hal mendidik anak karena ayah adalah wakil Tuhan dalam keluarga. Kalau anak sudah memiliki konsep yang salah tentang ayahnya, yang dalam kesehariannya suka bersikap kasar, suka memukul, membentak-bentak, egois, dan kurang menghargai orang lain, maka secara tidak langsung itu akan mempengaruhi dan membentuk pribadi dan pola pikir si anak. Bahkan ia akan meniru perbuatan ayahnya di kemudian hari. Adalah keseharusan seorang anak taat dan patuh kepada orang tuanya. Demikian pentingnya menghormati orang tua, sehingga Tuhan memasukkan perintah ini sebagai bagian dari 10 hukum Taurat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Dan kembali ditegaskan dalam Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayah dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu supaya kepadamu. Jadi hormat dan taat kepada orang tua adalah perintah yang tidak boleh diremehkan atau diabaikan. Tuhan menyediakan berkat-Nya bagi anak-anak yang mau taat dan hormat kepada orang tuanya, terutama ketika orang tua dan perlu menerima perawatan dari anak-anaknya. Sebuah perenungan bagi kita adalah Dr. Tim LaHaye dalam bukunya yang berjudul You and Your Family memberikan diagram silsilah 2 orang yang hidup pada abad 18. Yang pertama adalah Max Jacques, seorang penyelundup alkohol yang tidak bermoral. Yang kedua adalah Dr. Jonathan Edwards, seorang pendeta yang saleh dan pengkhotbah kebangunan rohani. Jonathan Edwards ini menikah dengan seorang wanita yang mempunyai iman dan filsafat hidup yang baik. Melalui silsilah kedua orang tua ini ditemukan bahwa di Mac jatuh terdapat 1.300 orang mati muda, 100 orang di penjara, 190 orang pelacur, 100 orang peminum berat. Dari Dr. Edward terdapat 729 keturunan, 300 orang pengkhotbah, 65 orang profesor di universitas, 13 orang penulis, 3 orang pejabat pemerintah, dan 1 orang wakil presiden Amerika. Yang manakah keluarga yang akan kita bangun? Tuhan memanggil kita untuk membangun keluarga bahagia. Dan sidang gereja kita. Nah, kita tidak sulit tadi untuk mengerti bahwa keluarga adalah terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Yang 3 itu kan, ayah, ibu, dan anak. Jadi di sini dikatakan bahwa ayah dan ibu anak ini harus bersama-sama mengetahui tugas masing-masing, mengetahui hak masing-masing. Kita mempunyai hak. Ayah tadi harus dihormati, istri harus tunduk, ayah harus juga mengasihi istrinya. Jadi anak-anak harus taat kepada orang tua itu. Berarti kita mempunyai kewajiban dulu, baru kita menuntut hak kita. Karena tadi nggak dibilang istri kamu harus disayangi, nggak seperti itu dulu pertama tadi kan. Hai istri, tunduklah kepada, berarti ada tugas yang dikasih, tugas dulu lah. Suami pun tadi seperti itu, nggak dibilang suami kamu adalah harus
dihormati. Kamu derajatmu lebih tinggi dari istrimu, bukan. Tetapi dikatakan hai suami, sayangilah, kasihilah istrimu. Lalu hai anak, nggak dibilang hai anak-anak kamu harus dididik anak ayahmu, enggak. Apa tadi dibilang? Hai anak, hormati, taatilah dan hormatilah orang tuamu. Jadi harus kita mendahulukan tugas dan kewajiban, barulah kita mengingat hak kita. Itu. Jadi kalau ini bisa kita lakukan dalam keluarga itu, pastilah keluarga itu bahagia. Tetapi mari kita ingat, orang yang mengingat dan dapat melakukan kewajibannya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Apapun ceritanya, kalau tidak dalam Tuhan kita tidak dapat melakukan itu. Lalu itulah yang harus kita ingat. Tadi istri, marilah kita kasihi, kita taat kepada suami di dalam Tuhan itu. Jadi jangan kita berhenti hanya di situ. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Jangan berhenti di situ. Hai istri, tunduklah kepada suamimu di dalam Tuhan, yang artinya harus ada pengorbanan. Istilah kata tunduk, taat, berarti harus ada pengorbanan. Kita harus merasa harus ada pengorbanan, berarti sangatlah mahal arti taat itu dan tunduk itu. Jadi kita istri, marilah kita hormati suami kita. Ya, kalaupun kurang pencariannya, kurang tanggung jawabnya, kita harus juga saling mendukung. Menunjukkan bahwa kita tunduk kepada suami, kita dukunglah pekerjaan suami. Kita dukunglah semangat suami itu agar mereka juga dapat mendidik dan dapat bertanggung jawab dalam keluarga. Kita juga para suami, marilah dengarkan firman Tuhan bahwa harus mengasihi keluarga dan mendidik dan bertanggung jawab kepada keluarga itu. Hai anak-anak, taatlah kepada orang tua. Sampai kapanpun kita tetap anak, selagi kita punya orang tua. Dan kapan saja pun kita pasti menjadi anak, karena pasti ada yang lebih tua dari kita. Bukan mama kita itu aja dan bapak kita itu menjadi orang tua, semua yang lebih tua dari kita. Jadi kapan saja pun kita pasti menjadi anak. Aku juga tetap menjadi anak bagi orang tuaku, bagi orang yang lebih tua dari aku. Jadi jangan menganggap, oh aku umurku sudah 57 tahun, aku sudah menjadi orang tua. Ya, saya menjadi orang tua bagi anak saya. Tetapi aku tetap menjadi anak bagi orang tuaku dan orang yang lebih tua dari aku. Jadi kalian juga anak-anak, taatlah kepada orang tua. Semua orang yang lebih tua. Tidak ada orang tua mengajari anaknya yang tidak baik. Ingat itu. Jadi lalu tadi di ayat terakhir ayat 21 kita dengarkan di situ. Tidak ada dibuat di situ ibu-ibu ya. Apa tadi dibuat? Bapak jangan bangkitkan atau sakiti hati anak-anakmu. Ya, mari, tapi karena kita kebetulan lebih banyak ibu-ibu, kami juga nggak mau egois. Kita buat itu bapak-bapak menjadi orang tua, ya. Nah, orang tua sering. Jangan kita kadang-kadang malu nggak kita kalau dibilang anak-anak. Anak-anakku di rumah mau bilang seperti itu. Ya, kembali ke pasal 1. Orang tua tidak pernah salah. Sebenarnya orang tua banyak salah. Tetapi karena sudah Tuhan tadi duluan katakan, apapun anak-anak harus taat kepada orang tua. Harus. Itu ada keharusan. Jadi kita orang tua, tolonglah kita sadari, jangan kita membangkitkan amarah anak-anak. Kami juga para ibu sering juga buat ambil ini, ambil itu, belum siap lagi satu sudah disuruh yang satu lagi. Nah, lalu ada timbul rasa kekesalan. Tetapi bagi anak-anak yang mendengarkan firman ini juga, walaupun dikatakan firman seperti itu, kalian juga jangan membangkitkan amarah orang tua. Orang tua tidak pernah mengajarkan yang salah. Orang tua tidak pernah marah kalau tidak ada kesalahan. Tetapi kenapa? Itulah tadi, makanya kami ikutkan ibu-ibu. Tapi firman di sini menyatakan, bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah anak-anakmu. Sering bapak-bapak bersikap tidak baik. Maaf kalau kadang kita suka tersinggung. Sering seperti itu tadi. Tadi
epistel kita juga mengatakan bahwa kalau kita yang tidak baik, anak kita juga akan tidak baik. Marilah berikan contoh yang baik. Makanya tadi seperti yang dibaca dalam Baru Jawa tadi terakhir tadi, walaupun di sana Max Yukis itu adalah preman, penyelundup alkohol, tidak bermoral, dia keturunannya hancur. Tapi kalau dia tidak bertobat, jangan terus merasa minder kita. Oh seperti aku, oh suamiku dulu pejudi, suamiku dulu tukang minum, suamiku dulu kena narkoba, bapakku juga dulu main judi, tidak punya Tuhan. Lalu apakah aku harus minder, tidak mengenal Tuhan? Justru itu kita harus bertobat, kita meninggalkan sikap yang tidak baik itu. Kita akan sama seperti pendeta tadi, pendeta Jonathan Edwards itu. Kita akan seperti itu. Bukan hanya pendeta yang diberkati oleh Tuhan. Kita juga orang-orang yang tadinya penjahat, orang-orang yang tadinya peminum alkohol, penjual narkoba, dapat diberkati Tuhan. Kalau kita bertobat. Itulah artinya kita beribadah. Kalau ada pertanyaan bagi kita, apa artinya beribadah? Adalah menuju pertobatan. Karena ibadah itu 90% membuat kita dapat berubah. Itulah jalan kita. Tanpa orang mendengarkan firman Tuhan, mustahil bisa dapat bertobat. Tapi pada saat ini jangan kita kecil hati kalau orang tua kita atau kita sendiri sekarang tidak orang baik. Jangan kecil hati. Besarkan hatimu, kita bertobat, tinggalkan kelakuan yang tidak baik itu. Anak-anak kita, keturunan kita akan diberkati seperti keturunan Jonathan Edwards itu. Marilah kita meninggalkan kelakuan-kelakuan yang tidak baik agar keluarga kita bahagia. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan bagi kami pada malam hari ini. Tuhan ingatkan kami bahwa kami adalah keluarga kecil, keluarga inti, yaitu ayah, ibu, dan anak. Kiranya firman-Mu itu, perintah-Mu itu Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Jadikan kami menjadi istri yang tunduk kepada suami. Jadikan kami menjadi suami yang mengasihi istri dan mengasihi anak-anak. Jadikan kami menjadi anak yang taat kepada orang tua. Jadikan kami anak yang selalu mengingat bahwa orang tua kami itulah wakil Tuhan untuk mendidik kami di bumi ini. Ajarlah kami untuk menghargai dan mengasuh orang tua kami. Jika kami punya orang tua yang sudah tua renta, ajari kami Tuhan. Berikan kami kesabaran dan berikan kami hikmat agar kami dapat mengasuh, merawat orang tua kami yang sudah tua itu. Agar apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang baik jika kami juga mempunyai orang tua yang masih muda. Kami anak, ajari kami Tuhan untuk mendoakan orang tua kami itu, untuk menyenangkan hati orang tua kami, agar orang tua kami juga dapat bersukacita mendidik kami sebagai anak dan juga mengasuh kami agar kami sama-sama mengenal firman Tuhan. Kami juga untuk khususnya untuk Bapa umumnya menjadi orang tua. Ajari kami Tuhan, berikan kami hikmat agar kami mengajari anak kami dengan lemah lembut, dengan kasih daripada Tuhan. Jikapun kami marah, itu adalah marah untuk kebaikan. Ingatkan kami orang tua Tuhan, jangan menyakiti hati kami. Ingatkan kami Tuhan, agar kami orang tua, jika anak kami meminta roti, kami akan memberikan roti. Jika anak kami meminta ikan, kami akan memberikan ikan. Itulah orang tua yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hak kekat yang Tuhan berikan bagi kami. Ajarlah kami untuk melakukan itu agar kami sama-sama menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Di atas segalanya itu Tuhan, kami serahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi di dalam keluarga kami, di dalam kehidupan kami, di dalam lingkungan kami, dan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami menaikkan segala permohonan kami. Amin. Kita langsung persembahannya. Mana Bapak persembahan kita? Untuk mempersiapkan diri kita, memberikan persembahan kita, marilah kita dengarkan firman Tuhan.
yang tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur kepada sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Amin. Kita berikan persembahan kita. Tahu kita nyanyi itu kan? Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan pencipta, 3 ya. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan amin. 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 Shalom. Selamat hari Minggu. Pak, sama kuling kok. Ale dah kubur